Suatu ketika, Sang Rama memanggil Hanuman untuk menghadap kepadanya. Mengapa kau duka waktu hamba mau untuk mari? Hanuman, aku membutuhkan bantuanmu. Bisakah kamu menemui Dewi Sinta untuk mencari tahu tentang keadaannya? Itu Rama, aku akan mencari dalam kitabku segala hal yang dapat. Terima kasih Hanuman. Tolong pastikan dia baik-baik saja. Aku akan berangkat dan memberimu kabar secepatnya Rama. Hanuman pun segera menuju ke Alengkapura. Cerita Sundara Kanda dimulai saat Hanuman yang bersiap melompat menuju Alengkapura. Dengan penuh perhatian, ia menempatkan kedua tangannya dengan lembut di atas batu karang tempatnya ia berdiri. Kemudian, ia membungkuk dan memeluk kakinya. Dengan penuh semangat, Hanuman menjulurkan lehernya dan siap untuk terbang di udara. Setelah terbang beberapa saat, Hanuman lalu turun di puncak gunung Swela. Dari sana, ia dapat melihat ibu kota Alengka yang terletak di atas perbukitan Trikuta. Ia sangat mengagumi keindahan kota tersebut. Ia pun melihat para penduduk kota yang sedang bersenang-senang dengan bermabuk-mabukan hingga sampai bermain judi. Ada pula, ia melihat Rahwana sedang berduaan dengan permaisurinya, yaitu Dewi Mandodari. Semula, ia mengira bahwa itu adalah Dewi Sinta, namun ternyata ia salah menduga. Maka, ia pun meneruskan langkahnya untuk mencari Dewi Sinta. Akhirnya, Sang Hanuman menemukan sebuah taman yang banyak ditanami pohon bunga asoka. Taman itulah yang dituju karena ia menduga Dewi Sinta telah ditawan di sana. Ketika beberapa saat, ia melihat Rahwana datang ke taman itu. Rahwana berkata kepada Dewi Sinta bahwa Dewi Sinta harus menerima tawaran dari Sang Rahwana. Kalau tidak, Rahwana akan memotong dagingnya untuk dijadikan santapan Sang Rahwana. Dewi Sinta pun dengan tegas menolak permintaan Sang Rahwana. Setelah itu, ia memerintahkan dayang-dayang untuk membujuk serta mengancam Dewi Sinta agar Dewi Sinta takut dan menerima Sang Rahwana. Sebaiknya engkau menerima Sang Rahwana sebelum engkau menjadi santapan. Dia hanya memiliki waktu 2 bulan saja. Sebaiknya engkau menerima tawaran dari Sang Rahwana. Dewi Sinta tak bergeming atas pujukan dari dayang-dayang. Ia tetap larut akan kesedihan yang ia alami. Namun, ada seorang dayang-dayang yang sangat baik hati, bernama Trijata. Ia adalah putri dari Wibisana. Ia memang selalu menghibur Dewi Sinta jika Dewi Sinta sedang menangis. Trijata lalu mengajak Dewi Sinta ke prasada, yaitu candi pemujaan, untuk memohon kepada Dewata agar dapat bertemu kembali dengan Sang Rama. Dalam perjalanan menuju prasada, mereka melewati pohon sunsupa, yaitu tempat persembunyian Hanuman. Hanuman yang mengetahui Dewi Sinta akan melintas di sana, ia pun berubah wujud ke aslinya, lalu meloncat turun tepat di hadapan Dewi Sinta, langsung memperkenalkan dirinya. Rama adalah utusan dari Sang Rama untuk mengetahui keadaan sang putri. Apakah engkau mempunyai bukti bahwa kau adalah utusan dari kakak dan adik?
Hanuman pun memperlihatkan cincin yang diberikan oleh Sang Rama. Lalu, ia menceritakan secara singkat bagaimana ia bisa bertemu dan bagaimana pesan Sang Rama terhadapnya, terutama tentang cincin tersebut. Atas cerita yang disampaikan Sang Hanuman, Dewi Sinta pun percaya, lalu menerima cincin tersebut dan memakainya. Kalau memang Hanuman wajib mengikhlas konsekuensi. Ya, hamba menyaksikannya. Sekarang hamba memperkenalkan sang putri untuk memberikan pesan pada sang paduka Rama. Ini adalah sudah milikku. Beritahukan kepada Kakanda Rama. Beritahukan kepadanya bahwa aku ditawan di Taman Asoka. Dalam waktu 2 bulan ini, dia harus sudah menyelamatkanku. Jika tidak, aku akan menjadi santapan Sang Rawana. Setelah menerima Chudamanik dan pesan dari Dewi Sinta, Hanuman lalu pamit. Namun, Sang Hanuman sempat berpikir untuk ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang Rahwana dan kekuatannya. Untuk itu, ia akan berdiam lebih lama dan memulainya dari taman itu. Sang Hanuman pun mulai menelusuri Taman Asoka. Namun, seperti dugaannya, raksasa penjaga taman tersebut pun mulai berdatangan. Terjadilah pertempuran antara raksasa dengan Sang Hanuman. Salah satu raksasa taman tersebut dapat dikalahkan oleh Sang Hanuman, dan raksasa yang lain berhasil untuk kabur. Raksasa yang berhasil kabur berlari dan menemui Sang Rahwana, lalu melaporkan kejadian tersebut. Tuanku, Hanuman telah datang mengobrak-abrik Taman Asoka dan salah satu penjaganya dikalahkan oleh Hanuman. Rahwana lalu mengutus putranya Indrajit untuk bertempur melawan Hanuman. Apa? Beraninya dia kemari? Putraku? Kau kuperintahkan untuk membawa Hanuman kemari. Baik, Ayahanda. Terjadilah pertempuran antara Sang Hanuman dan Indrajit. Hingga Indrajit melepaskan panah Niraja, Hanuman membiarkan panah tersebut menancap di pahanya. Lalu, Indrajit memanah Hanuman kembali dengan panah Nagapasa. Dan Hanuman membiarkan dirinya dililit oleh Nagapasa agar dapat bertemu langsung dengan Sang Rahwana. Dengan tangan dan kaki yang terikat, Hanuman digiring ke hadapan Rahwana di balai persidangan. Rahwana memandang Hanuman dengan sinar mata yang memancarkan kemarahan, lalu berkata, Hei wajah jelek, mengapa kau kemari? Aku adalah Hanuman. Aku datang kembali diutus oleh Rajaku Sugriwa atas perintah Sri Rama untuk mengetahui keadaan Dewi Sinta dan di mana ia disembunyikan. Oleh karena itu, aku merusak tamanmu dan mengingatkanmu untuk mengembalikan Dewi Sinta kepada Sang Paduka Rama. Kalau tidak, kau dan negaramu akan dihancurkan. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Rahwana menjadi memuncak. Hingga secara spontan ia menyuruh agar kera itu segera dibunuh. Wibisana adalah adik Rahwana, merasa bahwa sikap kakaknya itu tidak bijaksana. Dengan lembut ia mengingatkan kakaknya bahwa seorang utusan tidak boleh dibunuh. Bukankah kita tidak boleh membunuh utusan? Ya, benar di sana. Kita tidak boleh membunuh utusan. Maka aku akan memberikannya hukuman lain, yaitu membakar itu. Rahwana memerintahkan untuk memukul seekor Hanuman dengan ijuk lalu membakarnya. Perintahnya segera dilaksanakan.
Begitu ekornya disulut, Hanuman menjadi sangat marah. Ia lalu mengerahkan tenaga sehingga semua ikatannya terputus. Ia lalu meloncat ke atas hingga sampai ke atap istana dan membuat atap istana tersebut menjadi terbakar. Dari atap istana, ia meloncat ke bangunan-bangunan lainnya, sehingga terjadi kebakaran hebat di kota Alengka. Sementara kebakaran melanda Alengka, Wibisana memperingati kakaknya bahwa ini merupakan tanda permulaan akan kehancuran Alengka. Kurasa ini adalah awal kehancuran kerajaan Alengka. Sebaiknya engkau mengembalikan Dewi Sita. Mendengar kata-kata adiknya itu, Rawana menjadi sangat marah dan secara spontan memukul kepala adiknya dengan limping, sehingga adiknya jatuh tersungkur, tergeletak di tanah. Apa maksudmu Wibisana? Rawana mengira bahwa adiknya yang dianggap sebagai duri dalam daging telah meninggal, lalu menyuruh membuangnya ke Gunung Swela. Prajurit! Aku perintahkan kau untuk membuang jasad ini di dekat Gunung Swela. Baik, Tuan. Sementara itu, Hanuman yang sedang asik membakari rumah-rumah di Alengka tiba-tiba menjadi terkejut dan takut. Jangan sampai api merambat ke Taman Asoka. Oleh karena itu, ia memadamkan api yang ada di ekornya dengan jalan mencemplungkan ekornya ke laut. Hanuman jalan melewati Taman Asoka untuk mengetahui keadaan taman tersebut. Kedatangannya disambut oleh Trijata dengan isak tangis yang pilu. Hanuman mengira ada terjadi sesuatu dengan Dewi Sinta. Lalu ia bertanya, Adik Trijata, bagaimana keadaan Sang Dewi? Baik saja Kanda. Aku bersedih karena ayahku di sana dibunuh oleh Rawana. Karena ayahku menyuruh Rawana untuk mengembalikan Dewi Sita kepada Paduka Rama. Jenazahnya dibuang ke Gunung Swela. Aku memohon bantuanmu untuk menyempurnakan jenazah ayahku secepatnya. Baiklah, Adik Trijata. Hanuman menyanggupi permintaan dari Trijata. Hanuman pun lalu menghadap Dewi Sinta. Dewi Sinta menyambut kedatangan Hanuman dengan sangat gembira. Dewi Sinta, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja Hanuman. Baiklah. Hanuman terbang menuju Gunung Swela. Atas kemurahan Dewata, ia langsung menemukan tubuh Wibisana. Setelah tubuh itu diambil, Hanuman merasakan
bahwa tubuh itu masih hangat. Ia mengira Wibisana belum meninggal, melainkan hanya pingsan saja dan masih ada harapan untuk hidup. Tubuh itu pun dibawa olehnya. Hanuman telah tiba kembali di Gunung Maliawan, kemudian langsung menghadap Sang Rama. Sang Rama melihat anak panah yang masih menancap di dada Hanuman, yang menandakan bahwa ia telah berperang. Hanuman pun lalu menceritakan seluruh pengalamannya kepada Sang Rama. Setelah mendengarkan cerita dari Hanuman, Rama lalu menyuruh Hanuman untuk menaruh tubuhnya di pembaringan. Hanuman, kemari. Baik, Tuan. Panah yang menancap di dada Hanuman langsung dicabut oleh Sang Rama. Selanjutnya, Rama merawat tubuh Wibisana sampai ia tersadar. Setelah tersadar, Wibisana langsung menyembah Sang Rama, menyampaikan terima kasihnya, dan berjanji mengabdi kepada Sang Rama, terutama akan berusaha membantu Rama untuk mendapatkan Dewi Sinta kembali. Terima kasih Paduka. Berkat engkau aku selamat. Perintahkan engkau menjemput Dewi Sinta ke arah selatan hingga sampai ke Gunung Mahendra. Baik, Paduka. Setelah mendapatkan laporan bahwa Dewi Sita dikurung dalam Taman Asoka, dalam keadaan masih suci dan mengharapkan agar Rama segera menjemputnya, maka Sang Rama langsung memerintahkan agar pasukan segera diberangkatkan. Maka, berangkatlah pasukan ke arah selatan hingga sampai di Gunung Mahendra. Nih, tinggal dua dia. Oh, coba tarik. Mama. Woi, cepat lah, woi. Sekarang buka baju juga. Buka ya. Main deh, kau baju deh. Di mana? Buka. Ya. Kan? Pegang. Belajar. Gua akan beri waktu 2 jam. Ya. Ini punya jelek. Tiga. Ya. Tuanku. Tuanku. Tidak keren. Oh. Tiga. Perintahkan engkau menjemput Dewi Sinta ke arah selatan hingga. Terima kasih Paduka. Berkat engkau aku masih hidup. Diperintahkan engkau menjemput Dewi Sinta ke arah selatan hingga sampai ke Gunung Mahendra. Baiklah. Woi, Mas, jangan lah. Woi, buahnya lah.
benci dah kelereng dah. Haha, apa maksudnya wis? Punya cewek mana, Mit? Ya, itu dah. Masa ya? Udah. Tadi dah tuh ya. Mati.